Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pada kesempatan hari ini akan membahas tentang cara mengolah data independent sample untuk mencari UJT. Di data saya di sini ada independent sampelnya, variabel independent itu ditaruh ke X. Di saya ini ada tempat tinggal saat kuliah, di kos dan di rumah orang tua. Sedangkan variabel dependennya itu ditaruh di Y. Di Y dengan di data saya itu waktu jam tidur. Jadi variabel X itu independen, variabel Y dependen. Setelah mengetahui kedua variabel independen, kita tentukan judul. Data saya judulnya ada perbedaan rata-rata jam tidur yang ditinjau antara mahasiswa tinggal di kos dan tinggal bersama orang tua. Nah, apa fungsi dari UJT independent sample ini? Fungsinya yaitu untuk mengetahui seberapa besar atau apakah ada perbedaan yang besar, perbedaan yang signifikan antara variabel independen yang satu dengan yang lain. Di saya ini ada perbedaan rata-rata perbedaan jam tidur yang ditinjau dari mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua dan di kos. Setelah mengetahui judul dan fungsi dari UJT, kita menuju ke tabel. Dalam tabel seperti ini ya, subjek 1 di rumah orang tua itu 8 skornya, yaitu 8 jam rata-ratanya. Subjek 2 4 jam, subjek ketiga 6 jam, subjek keempat 6 jam, subjek 5 6 jam, dan seterusnya sampai subjek 15. Dan skor keseluruhan mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua jam tidurnya itu ada 91. Sedangkan yang tinggal di kos, subjek pertama skornya ada 4, subjek kedua ada 5, subjek ketiga ada 6, subjek keempat ada 6, subjek kelima ada 8, dan seterusnya sampai subjek 15, dan skornya itu 81. Setelah mengetahui skor kedua jenis yang berbeda variabel independen ini, kita mencari min atau rata-rata dari kedua variabel independen tersebut. Nah, mainnya kita ketahui mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua skornya 91. Untuk mencari tahu average rata-rata dari skor ini, kita cukup bagikan saja 91 dibagi 15 jumlah subjek, hasilnya 6,1. Dan yang mahasiswa yang tinggal di kos 81 skornya kita bagi 15, hasilnya 54. 81 dibagi 15 hasilnya 5,4. Selanjutnya kita menuju ke analisis data. Untuk menganalisis data, kita perlu rumus UJT independent sample, yaitu seperti di data saya ini, dat T sama dengan Y1 aksen dikurangi Y2 aksen per SY1 aksen kurang Y2 aksen. Nah, untuk varian Y yang atas, kita implementasikan angkanya, yaitu Y1 kurang M kuadrat sama dengan Y1 itu adalah skor dari variabel independen yang
tinggal di rumah orang tua, yaitu XY1 gitu. Nah, ya, dibagi 15 hasilnya ini kan, main rata-rata tadi 6,1 dan Y2 atau XY2 itu skornya tadi kan yang di kos 81 dibagi 15 jumlah subjeknya yaitu 5,4. Terus kita cari selisihnya ini 0,7 atau 6,1 dikurang 5,4, kita tulis di sini ya. Hasilnya 0,7. Setelah mengetahui yang atas, kita menuju ke standar error atau SP. Untuk SP rumusnya itu di sini saya ada akar buka kurung N1 kurang 1 tutup kurung S1 kuadrat ditambah buka kurung N1 kurang 1 tutup kurung S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. Kita implementasikan, kita olah datanya, angkanya ya, sama dengan akar N-nya itu 15, N1-nya 15 dikurang 1, terus S1 kuadratnya yaitu skor tadi, skor X variabel X1 ya, XY1 6,1 kuadrat itu ditambah N1 kurang 1-nya 15 kurang 1 berkurang sama dengan S2 kuadratnya kurang kedua itu 5,4 kuadrat per N1-nya 15 ditambah N2-nya 15 dikurang 2. 15 ditambah 15 30 dikurang 2 28. Berikutnya bawah ini akar 15 kurangi 1 hasilnya 14. 6,1 kuadrat itu adalah 37,21 ditambah 15 kurang 1 14. 5,4 kuadrat itu 29,16 per ini 28. Bawahnya lagi angkanya ya. 14 dikali 37,21 itu hasilnya 521 ditambah 14 dikali 29,16 itu 408 per 28. 521 ditambah 428 hasilnya dibagi 28. Nah, ketemu nih hasilnya itu 33,178. Terus kita akarkan, akar 33,178 itu 5,760. Jadi standar errornya itu 5,760. Setelah kita ketahui, kita menuju ke S Y1 aksen dan Y2 aksen yang bawah ini. Y yang bawah. Nah, rumusnya standar error sama dengan standar error akar akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Kita implementasikan angkanya. SP standar errornya itu 5,76. Akar 1 per N1 1 per 15, N1 nya jumlahnya 15 ditambah 1 per N2, N2 nya juga 15. Nah, untuk mencari hasilnya itu pertama-tama kita jumlahkan 1 tambah 1 itu 2. Nah, ketemu 2 dibagi 15. Hasil dari 2 dibagi 15 itu kita akarkan.
Nah, hasilnya itu kan 0,3651 sekian. Nah, itu kita kalikan 5,76. Kalkulator ya. Kali 5,76. Nah, jika sudah itu hasilnya ini 2,103. Jadi taraf signifikansinya 5%. Karena pengujiannya dua sisi, maka 5% itu separuhnya yaitu 2,5%. Atau dalam kurung 0,025. Jadi T tabelnya itu kita cari yang 0,025 dan N-nya detiknya 30 dikurangi 2. Jadi 28. Yang dicari T tabelnya itu 0,025 yang N-nya 28. Di T tabel itu 2,048. Nah, hasil kita itu kan T hitung kita itu kan 2,103. Berarti 2,103 lebih besar dari 2,048. Jadi T hitung kita itu lebih besar daripada T tabel. Jadi menolak H0. Dan selanjutnya ada efek size. Untuk efek size kita cari tahu rumusnya. Itu D sama dengan Y1 per Y2 per SP, yaitu subjek jumlah dari variabel 1 yang independen dengan variabel 2 yang independen. Jadi efek size-nya itu rumusnya D sama dengan Y1 kurang Y2 per standar error SP, yaitu Y1 nya kan tadi kan 6,1 dikurangi 5,4. Nah, hasilnya itu kan tadi selisihnya atau hasil kurangnya itu 0,7. Per standar error kita itu 5,760. Hasilnya 0,12. Jadi, kita tahu efek size-nya termasuk kecil karena 0,12. Nih, jika 0,80 itu efek size-nya besar, 0,50 sedang, 0,20 itu kecil. Kita di bawah 0,20 itu berarti kecil efek size-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa uji T independent sample data saya itu memiliki perbedaan antara mahasiswa yang tinggal di rumah orang tua dengan kos antara jam tidurnya ditinjau dari jam tidur. Namun efek size-nya itu jaraknya itu kecil, hanya 0,12. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.